Siapa sangka perseteruan antara Asisa bersama Arhan yang pada awal mulanya terjadi semakin memanas akibat pernyataan demi pernyataan dari orang yang dituduhkan mulai muncul. Dimana memang pada saat video ini dibuat beredar sebuah bukti pernyataan secara langsung yang diberikan oleh Salim kepada media. Hal itu diungkapkan Salim di dalam media sosial Instagram, di mana Salim mengatakan, "Sebelumnya saya memohon maaf karena pemberitaan terkait nama saya semakin menimbulkan kegaduhan dan juga semakin liar." Dan kata semakin liar itu bisa berarti fitnah, teman-teman. Intinya adalah Salim mengatakan apa yang diberitakan di luar itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dengan kata lain, di sini Salim masih berusaha untuk membela diri, walaupun pemberitaan itu sudah terjadi cukup lama, teman-teman. Tapi entah kenapa nama dari Salim baru melakukan klarifikasi pada saat video ini dibuat. Itu cukup aneh. Tapi ketika itu menjadi suatu fitnahan, respon dari masyarakat Indonesia hampir sama. Fitnah, langkah hukum. No, yang laporin itu suaminya Asisa. Dia kan yang bilang, jadi memang pada awal mulanya masalah ini semakin memanas akibat Pratama Arhan selaku suami dari Asisa yang memberitahu Rahel V-nya bahwa Salim melakukan selingkuh bersama Asisa. Dan bukti demi bukti pada akhirnya telah diungkapkan oleh Rahel V-nya pada awal bulan Oktober, sekitar pada tanggal 8 atau 9 Oktober di tahun 2024. Dan mungkin buat teman-teman yang tidak mengikuti kasus ini dari awal, teman-teman mungkin merasa bingung kenapa Pratama Arhan yang salah. Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, sebetulnya memang tidak bisa dipungkiri nama dari Arhan lah yang pertama kali melakukan chattingan di media sosial WA pada bulan Agustus, teman-teman, kepada Rahel V-nya. Pada tanggal 20 Agustus, Arhan mengatakan kalau mau diviralin terserah. Dan pada akhirnya hal itu menjadi hal yang viral, yaitu Asisa selingkuh bersama Salim. Tapi sehari kemudian pada tanggal 21 Agustus, Arhan langsung meminta agar Rahel V-nya tidak membuat ini menjadi suatu masalah lagi. Ini menjadi hal yang cukup aneh, teman-teman. Pada awalnya Arhan memperbolehkan untuk kasus ini menjadi kasus yang viral, tetapi sehari kemudian Arhan langsung meminta untuk menutup kasusnya. Tapi siapa sangka dari waktu demi waktu kasus ini semakin memanas. Jadi pada kasus ini, kalaupun ini adalah sebuah fitnah, Arhan tetaplah orang yang salah. Tapi kalau kasus ini menjadi kasus yang benar, keluarga dari Arhan jugalah keluarga yang kurang tepat, ya teman-teman, karena bisa-bisanya istri dari Arhan melakukan selingkuh pada saat mereka sudah resmi menikah. Dan ini adalah bukti yang sangat kuat karena ini diungkapkan sendiri dari Arhan ataupun Pratama Arhan kepada publik. Kenapa sorry tadi? Halo? Ya gimana reconnecting gimana? Ya, Jadi? ya itu kata temen aku sih, dia pernah ketemuan di apartemennya, apartemen. Terus? Aku nggak tahu waktu dia masih sewa apartemen dulu ya kak. Cuman itu sih katanya gitu. Cuman kalau saya dapat buktinya, hanya bukti chat sama foto-foto kirim ke aja, dia nyimpen foto sih lumayan banyak juga. Cuman aku nggak nyimpen. Saya kirim memo-memo gitu-gitulah kak. Terus? Terus tanya ini bagus nggak ya kayak ngirim gitu. Sehabis bukti demi bukti telah diungkapkan oleh Rahel V-nya secara lengkap dan juga jelas, tapi siapa sangka nama dari Asisa di dalam akun yang mempunyai nama Lambe Gosip. Asisa sempat menyindir Rahel V-nya dengan mengatakan bahwa kalau memang Rahel V-nya masih belum mempunyai pasangan, jangan pernah menghancurkan hidup orang lain. Dan kalau memang Rahel V-nya bukanlah orang yang baik-baik saja, tidak usah berusaha untuk menghancurkan hidup orang lain. Meskipun pada pernyataan dari Asisa ini yang diambil di media sosial Lambe Gosip itu tidak menyebutkan kepada Rahel V-nya, tetapi kata-katanya sangat memungkinkan untuk menyindir Rahel V-nya, teman-teman.
Seakan-akan masalah ini menjadi masalah yang dari waktu demi waktu semakin memanas, dan mereka yang dituduhkan dan yang menuduh tidak ada yang mau mengalah teman-teman, sehingga kasus ini dari waktu demi waktu semakin memanas. Padahal kasus ini dimulai pada bulan Agustus dan sekarang bulan Oktober masih menjadi perbincangan bagi banyak orang. Banyak orang menilai Aziza mempunyai keberanian untuk buka suara dikarenakan ayahnya sebagai orang DPR Republik Indonesia. Tapi di satu sisi ada juga masyarakat Indonesia yang berharap agar mereka berdua tetap saling menjauh dan menutup aib ya teman-teman, ataupun masalah ini agar tidak menjadi konsumsi kepada publik, karena masalah ini cukup berlarut-larut dan tidak ada penyelesaiannya teman-teman. Tapi kalau dari bukti yang disampaikan oleh Rachel V-nya, semua sepertinya sudah sangat jelas bahwa memang Arhan yang melaporkan atau memberitahu untuk pertama kali kepada Rachel V-nya. Jadi kalau ini ataupun kasus ini dibawa ke langkah hukum, memang nama dari Arhan bersama keluarganya, yaitu bersama Aziza, menjadi orang yang paling kuat yang dapat dinyatakan bersalah teman-teman. Walaupun demikian, Nikita Mirzani pada akhirnya juga membuka suara dengan mengatakan bahwa Rachel V-nya merupakan orang yang bipolar. Di satu sisi Nikita Mirzani mengatakan pada kasus ini orang yang dirugikan bukanlah Aziza, karena Aziza masih belum berumah tangga ataupun belum mempunyai seorang anak, sedangkan Rachel V-nya sudah mempunyai seorang anak, dan itu menjadi hal yang cukup bermasalah bagi Rachel V-nya. Seakan-akan nama dari Nikita Mirzani berusaha membela Aziza, dan itu disampaikan di dalam live yang dilakukan oleh Nikita Mirzani di salah satu media sosial yang ada di negara Indonesia. Dan ketika itu terjadi, tentu saja berbagai macam respon dari masyarakat Indonesia mulai terungkap akibat perkataan dari Nikita Mirzani yang membela Aziza. Padahal bukti chattingan dari Arhan sudah ditampilkan kepada publik, dan itu menjadi bukti yang sangat kuat dan juga sangat akurat ya teman-teman. Bahkan ada juga bukti rekaman suara, jadi memang kedua bukti itu menjadi bukti yang sangat-sangat kuat. Lalu bagaimana komentar dari masyarakat Indonesia? Banyak sekali yang justru menyarankan agar Nikita Mirzani tidak usah membuat masalah lagi, karena memang Nikita Mirzani pada saat video ini dibuat masih mempunyai masalah terhadap anaknya sendiri yang masih belum selesai ataupun belum tuntas. Tapi di satu sisi ada juga masyarakat Indonesia yang mendukung Rachel V-nya. Meskipun Rachel merupakan orang yang mempunyai penyakit bipolar, tetapi ia menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Ia selalu bilang maaf dan juga terima kasih untuk anak-anaknya karena dia sadar banyak kekurangan. Dengan kata lain, dalam kasus ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang kembali mendukung keputusan yang dibuat oleh Rachel V-nya. Lalu bagaimana komentar dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Gue tahu Rachel minum di mana, maboknya seperti apa. Gue tahu kan tempat mabok di Jakarta ini itu aja. Pertama kali gue menyaksikan Rachel mabok kayak orang kampung ya di situ. Gue ada videonya, sampai dia ngedoprak di meja, sampai dia gelendotan sana sini. Ada gue videonya. Bodoh amat yang namanya selingkuh salah, nggak ada. Selingkuh salah itu ketika sudah menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan. Kalau dalam pacaran selingkuh nggak ada. Di mana rumusnya pacaran selingkuh itu nggak ada. Kalau Rachel sama Salim udah nikah, ada perselingkuhan baru salah. Kalau si Salim itu udah lama banget sebetulnya putus sama Rachel, cuman Rachelnya nggak mau diputusin. Akhirnya Salim angkat kaki, dibilangnya selingkuh. Nggak ada selingkuh sebetulnya. Dan sekarang kalian lihat, Ziza kan udah nikah, salah Ziza bisa salah Ziza. Gimana ceritanya? Emang kalian tahu ceritanya salah siapa? Nggak ada yang salah Rachel deh, pokoknya tahu deh ya. Ziza mah masih kecil, umurnya masih panjang. Dia juga belum pernah berumah tangga. Dia mah nggak ada ruginya kalau Ziza nggak ada ruginya.
Yang rugi itu Rahel. Rugi dia. Pertama, dia udah bukan perawan lagi. Dia sudah punya anak. Ya, anaknya 2. Tapi kelakuannya kayak begitu. Minum-minuman alkohol hampir tiap hari. Ami hidupnya sama Rahel ya 24 jam, makanya tahu semua. Kalian juga hidup ya sama aku 24 jam, makanya tahu semua. Kalian juga hidup ya sama Ziza 24 jam, makanya tahu semua. Kalau gue tahu Rahel minum di mana, mabuknya seperti apa, gue tahu.